Oke. Kita bahas timnas dulu kali ya. Boleh. Timnas Cocok. U23 karena kan kemarin selamat ya tim asuhan dari Gerard Van den Berg lolos ke semifinal dengan posisi sebagai juara grup. Ya, betul. Grup A ya. Betul. Satu grup dengan 4 tim di situ. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei. Yap. Walaupun kita di awal sangat-sangat tegas tuh ya. Ya. 8-0 lawan Brunei. Habis itu lawan Filipina kita menang dengan 1-0. meyakinkan 1-0 gitu kan. Walaupun golnya bunuh diri juga ya. Terus juga terakhir kemarin imbang lawan Malaysia. Walaupun untuk debut dari Gerard Van den Berg ini kan cukup baik ya. Betul. 2 kali kemenangan, 1 hasil seri, dan targetnya masih bisa dia capai untuk sapu bersih semua pertandingan walaupun kemarin dapat seri ya. Gimana nih guys? Debut dari Gerard Van den Berg dan ada Simon Tahamata di posisi asisten pelatih. Mengisi ya Gerard Van den Berg. Ya gua rasa sih soal perspektif ya. Nggak tahu kalau nanti mungkin dari pandangan lu berbeda, tapi ini soal perspektif kalau menurut gua, karena kalau lu bilang ke gua di bulan lalu atau pas Gerard Van den Berg datang kalau dia bakal ngelewatin babak fase grup di grup A ini dengan torehan 3 pertandingan tidak terkalahkan, 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan sama sekali nggak kebobolan, pasti gua ambil sih. Dari bulan lalu kalau lu ngomong gitu pasti gua terima dan gua akan sangat dengan senang hati nerima hasil kayak begitu. Dan permasalahan kan banyak yang netizen bilang kita nggak bisa nyiptain gol dari open play ketika lawan Filipina dan Malaysia. Tapi gua rasa ini masih bisa berkembang. Gua baru mulai akan khawatir kalau bikin main dominan tapi nggak bikin peluang. Tapi kan kenyataannya bikin peluang. Bikin peluang dan nggak nyetak gol sama nggak bikin gol dan nggak bikin peluang sama sekali itu kan beda cerita gitu. Jadi gue rasa tinggal nunggu momentum untuk gol yang ngalir aja sih kalau menurut gue sih. Kalau dari lu berdua sih gue menantikan juga tuh pandangan lu soal reaksinya dari sini juga kita nonton. Gue lebih ngelihat ke posisi lini pertahanan sih Makute. Jarang banget kita sekarang punya ketenangan Makute. Jadi saat kita diserang tuh kita udah tahu Makute. Oh kita di lini belakang kita punya back yang berkualitas dan juga kiper yang juga berkualitas gitu. Jadi sekarang nyaman banget, apalagi juga stok di lini pertahanan. Dari ibaratnya yang main di pertandingan menghadapi Brunei terus diganti jadi kuartet yang bermain menghadapi Filipina dan juga Malaysia. Kayak nggak ada gapnya sebenarnya. Oke, Brandon Shinnoman sempat ngelakuin kesalahan beberapa kali menghadapi Brunei, namun di saat bermain juga disampingkan dengan kesalahan itu, dia juga solid banget mainin masalahnya. Jadi benar-benar center back, wing back ini kita dalam banget dan ini juga membuat tugas dari Gerard Van den Berg menurut gue jadi lebih mudah. Tinggal bagaimana PR-nya di lini tengah dan juga di lini depan. Namun kalau ngelihat di lini tengah, progresnya jauh meningkat menurut gue. Arkan Fikri, Robi Darwis dan juga Tony Firmansyah. Trio nih ya. Ini oke. Secara permainan untuk kontrol tempo masih belum, masih setengah matang bisa gue bilang. Tapi agresivitasnya itu yang paling dibutuhin karena kita butuh banget sebenarnya gelandang-gelandang seperti ini. Dari 10 sampai 15 tahun ke belakang kita nggak punya nih gelandang-gelandang agresif kayak gini. Akhirnya muncul bertiga pula namanya. Jadi gue berharap sih nantinya kalau mereka main bertiga terus semoga aja untuk di masa depan bisa mengisi timnas senior nanti. Dan gue setuju sih kata-kata V tadi, di mana ini kan bisa dibilang untuk lini yang kita punya di U23 ini kan paling kuat adalah lini pertahanan ya. Tadi kan beberapa udah lu mention ya, Kadek Arel, terus juga di lini belakang ada tadi lu sempat mention juga Brandon Shinnoman. Satu nama yang menurut gua ternyata dia punya performa yang luar biasa di sisi kanan, terutama Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Kelihatan juga kemarin waktu lawan Malaysia, dia kan di awal kan yang dimainin adalah Buffon tuh ya. Ketika Ahmad Maulana masuk beda banget itu permainan. Lebih terlihat banyak kreativitas dari sisi kanan, terus juga dia berani untuk overlap, tapi juga tidak meninggalkan tugasnya sebagai bek kanan gitu kan. Ditambah yang gua lihat adalah ternyata gapnya juga masih terlalu jauh untuk line up dan juga substitutionnya. Terutama kemarin waktu lawan Malaysia, Arkan Fikri nggak ada, lini tengah kita terlihat banget. Itu memang kalau kebahas lini tengah memang salah satu posisi yang nggak punya banyak stok ya lini tengah. Kalau kita lihat di line up memang maksudnya di DSP terutama ya, itu banyak banget pemain yang ada di lini pertahanan dan juga lini depan. Wing itu banyak banget, back tengah banyak banget. Back sayap banyak banget, tapi lini tengah ini emang jadi PR emang. Tapi makanya kita perlu percaya dengan 3 pemain ini. Namun yang menjadi nantinya ke depannya nanti long termnya adalah karena ini kan nanti kan bakal main di kualifikasi Piala Asia SEA Games. Kalau misalnya salah satu pemain ini nggak bisa bermain, harus ada opsinya. Sebenarnya kita punya Rivaldo Pakpahan, tapi sayang memang nggak bisa dibawa karena cedera. Ini menjadi salah satu pemain yang bisa jadi game changer nantinya. Karena kemarin bilang oke nggak bisa agresif tapi nggak bisa kontrol pertandingan. Pemain ini yang bisa kontrol pertandingan nantinya. Rivaldo Pakpahan. Tadi gue juga Ahmad Maulana sempat kita bahas waktu itu di
preview Piala AFF kalau nggak salah. Ini pemain bakal jadi kuda hitam karena memang sebenarnya jam terbang yang dimiliki di Arema ini sangat banyak sekali. Betul. Dan kita lihat level permainannya, ini dia yang jaga wing-wing untuk di Legion asing. Ini gampang banget maksudnya buat dia. Jadi ya nggak heran lah kalau misalnya Ahmad Maulana bisa dibilang tadi mencolok. Tapi juga ada Alvarez Buffon di sana. Nyaman sebenarnya, makanya kita ngeliat lini pertahanan, tinggal nantinya lini tengah dan juga lini. Ditambah pertahanan kita sangat nyaman karena kita punya kiper yang solid semua. Iya, Ardiansyah dan kemarin kan kita mikir wah yang bakal jadi starter adalah si Cahya Supriyadi atau si Dava Fasya sih. Ternyata yang dimainin dari awal tuh kemarin gue denger dari Bang Vino juga. Dia kan liputan di GBK tuh. Ternyata emang kiper utama yang dipilih oleh Gerard van Berg itu adalah si Ardiansyah. Karena mungkin ya pandangan gue adalah cuma dia yang main di Liga 1 kemarin. Karena kan si Cahya Supriyadi dan juga Dava Fasya kan dia main di Kasta 2 kan di Liga 2 kan. Si Cahya Supriyadi di Bekasi FC, si Dava Fasya itu terakhir kemarin gimana, Vi? Borneo tuh salah. Borneo, tapi dia belum dapat jam terbang. Jam terbang. Terus juga si Ardiansyah ini satu-satunya yang punya caps di Liga 1. PSM Makassar. Caps di PSM Dan Makassar. gue ngeliat Ardiansyah ini pembedaan paling mendasarnya sama si Cahya Supriyadi segi kuasain bola sih ya. Dari segi kuasain bola, build up dari bawahnya itu paling kuat lah kalau menurut gue dibandingkan yang lainnya, karena sekarang jadi keberkahan gitu. Kita punya kiper kalau yang mau shot stopper dan berpengalaman ya kita punya Cahya Supriyadi. Musim lalu kemarin save lawan Malaysia tuh satu-satunya shot on target dari Malaysia tuh, dari luar kotak penalti juga. Jadi dia shot stopper, tipe shot stopper, dan 50% pertandingan dia bersama Bekasi tahun lalu kan clean sheet dia ya. 8 clean sheet dari 16 pertandingan. Jadi dari segi kemampuan kiper, kalau lu ngarepin dari penyelamatan ya si Cahya Supriyadi paling bagus. Tapi kalau lu pengen kiper yang modern, bisa nguasain bola, nggak panik ketika di pressing dan selalu expect buat diajak main, kiper-kiper yang pengen kayak begitu ya. Ardiansyah punya kemampuan hal itu, terlepas dari dia bisa dikatakan gamenya paling ini juga ya, salah satu yang terdikit juga dibandingkan kiper-kiper yang lain di musim lalu. Tapi kemampuan dia, ketenangan dia bisa memberikan kenyamanan kayak gitu. Nggak heran Van den Berg menilai dia lebih gitu dibandingkan kiper-kiper yang lain di ajang ini. Yang perlu di-note menurut gue adalah Ardiansyah dapetin menit bermain, saingannya di PSM adalah Reza Arya. Ya. Yang notabene kiper timnas. Standarnya tinggi loh. Standarnya tinggi, dan juga menariknya adalah Bernardo Tavares juga sempat ngomong ini bakal jadi salah satu kiper masa depan kita. Makanya dia dikasih kesempatan, dikasih jam terbang, dan sekarang akhir terbukti dapetin satu spot di timnas U23. Tapi ada hal yang menarik kalau ngomongin Ardiansyah. Jadi sebenarnya Ardiansyah ini dilatih sama salah satu ex kiper timnas. Backgroundnya nggak jauh-jauh juga dari Ardiansyah, datang dari Makassar sebenarnya. Ayo tebak. Siapa? Rifki Mokodompit. Mokodompit? Enggak dong. Levelnya masih kedekatan itu. Mungkin JM Team, ayo coba tulis di kolom komentar, ada yang tahu nggak siapa yang ngelatih Ardiansyah, yang menemukan bakat dari Ardiansyah di SSB? Ferrutin Sulu. Bukan. Clue. Sama. Pernah main di PSM. Main di PSM. Nah, kiper timnas yang main di PSM nggak banyak loh. Nah, itu juga udah ada Samsidar. Betul. Nah, ini benar deh, Syahrul Mufido. Hebat JM Team. Jadi dia emang ditemukan sama Samsidar. Sepok banget. Supriyanto juga tuh. Sepok main nemu ya masa Oblak Ardiansyah Ederson. Bisa juga. Nanti yang nanya trivia boleh ya, tapi di sesi nanti kita ada lagi pokoknya. Gue udah inget nih. Pokoknya kalau udah nyawer langsung kita bacain. Kalau cuma di komen-komen nanti dulu. Ada tuh. Tapi dari Bang Jo tuh, gue ragu ngeliat nomor 13 Malaysia kemarin dapat kartu kuning. Itu kayaknya udah bukan U23 deh. Tapi emang gitu gue salpok ngeliatnya tuh. Ini bukan U23 nih, kayaknya nih beda nih kayak ini. Untung gak langsung dikasih kartu merah tuh. Kayak kemarin sudah berdisepsi. Langsung diusir. Ngomong gue. Fai is back. Lu sakit apaan, Fai? Sakit mau nikah ya? Sakit mau nikah. Kalau mau nikah gak sakit. Kalau mau nikah tuh di mana-mana gak sakit. Happy. Stres aja dikit biasanya kan. Ngurusin ABCDE enggak kok. Bahkan emang lagi, maksudnya di Jakarta juga lagi banyak wabah virus ya, yang namanya demam, ada aja dan lain-lain. Itu pokoknya jadi satu lah, dan banyak banget juga teman-teman gue yang kena. Jadi stay safe pokoknya buat JM Team. Selalu minum vitamin C pokoknya. Betul. Kalau soal timnas tuh yang gue kepikiran sih satu ya. Apa? Untuk lawan Thailand. Asumsi lawan Thailand. Asumsi. Dan gue asumsikan kayak lawan Thailand. Karena sekarang lagi main di Thailand. As it stands, dan mereka kayaknya cuma butuh hasil yang coba kita jelaskan dulu. Kita jelaskan dulu konteks ya, karena kan kita lagi ada di kita juara grup nih. Jadi kan kita bakal ketemu sama grup juara C kan. Dan sekarang Thailand lagi main. Thailand dapat dipastikan ya udah yakin lah mereka lah ya. Bukan yang lain. Peringkat kedua siapa sih? Dua terbaik. Apa? Dua udah enggak dihitung. Peringkat 2-nya grup C.
Gua nggak tahu dinamikanya gimana. Myanmar deh. ya? Mereka main berduaan kan. Iya, karena kemarin Timor Leste kan udah kalah sama Thailand, jadi sekarang tinggal Myanmar. Tapi kemarin Myanmar lawan Timor Leste seri. Yeah, nah tinggal hitung-hitungan aja nih seperti apa. Nih kalau tapi misalnya Myanmar bisa menang lawan Thailand, no one knows. Itu bakal mengubah jalannya cerita juga tuh nanti. Tapi kita asumsikan yang terkuat yang lolos lah Thailand. ya. Betul. Thailand akan ketemu Indonesia dan peringkat 2 terbaik mau nggak mau ya Filipina karena jumlah main juga lebih dan lebih banyak. Asumsi mereka bakal ketemu Vietnam berarti ya. Dan menurut gua di babak kayak begitu udah nggak ada lagi lawan yang gampang ya. Baik Thailand atau Vietnam menawarkan kesulitannya masing-masing. Tapi kalau bisa gue bilang kalau asumsi di semifinal nanti nggak ada Arkan Fikri, gue rasa solusinya udah ada di depan mata kita dari tahun lalu gitu. Dalam artian kemarin kita main 4-3-3 terus 3 pertandingan. 3-4-3 masih bisa ada opsi jadi balik lagi loh. Dengan adanya 3-4-3 kita nggak perlu gelandang yang kreatif banget karena bisa membebankan ke area sayap dan Donitri bisa ditampilkan lebih dorong tinggi masuk kan. Donitri, main lebih lebar gitu dan dengan hal begitu kita bisa memunculkan Ferrari. Gue juga cukup kaget itu Ferrari tersingkirkan ternyata ya di momen-momen begini ya. Tapi gue rasa dia masih punya kemampuan yang bagus Ferrari. Gue yakin dia udah makin berkembang juga dan opsi 3-4-3 kayaknya bisa jadi solusi tuh buat lawan Thailand. Karena kan juga nggak jarang tim ini kan terbiasa dengan juga kan. Sistem begitu udah paling familiar juga lah istilahnya. Dengan main 3 back, dengan Donitri mau main di 3 di belakang atau 4 di depan dia juga nyaman-nyaman juga. Jadi gua harap itu bisa dijadikan solusi. Kalau asumsi Arkan Fikri nggak main, tapi kalau ternyata dia tersedia 4-3-3 lagi gua rasa bakal dicoba lagi sih sama Vandenberg. Tadi kan kita udah sempat ngebahas soal ini bahkan dari kiper, lini pertahanan sama lini tengah ya, striker nih. Keluarkan Jens Raven 6 gol lawan Brunei. Tapi ketika lawan Filipina dan juga Malaysia ternyata dia belum bisa untuk menduplikasi memberikan kontribusi yang maksimal gitu. Bahkan cuma 2 shot on target ya kayaknya ya. Dan salah satunya itu gua rasa harusnya bola Raven banget itu padahal. Itu bola Raven banget. Yang kemarin Malaysia kan yang apa namanya udah one on one tuh. Iya, di cutback sama Maulana itu ya. Maulana di cutback itu hampir bola Raven banget. Tapi gua rasa dia masih pilihan paling ideal bagi timnas U23 kita dan bagi hoki gue juga sangat-sangat mengharapkan di golin sebenarnya itu. Gue mengharapkan dia golin kenapa? Karena kayaknya udah kelihatan dari gesturnya dia pemain yang butuh itu dan butuh kepercayaan dirinya buat balik lagi. Naluri untuk mencetak golnya tuh masih ada tapi butuh ibarat keran butuh dibuka dulu lah gitu loh. Jadi momen itu gue sangat mengharapkan tapi emang belum datang aja dan semoga kesempatan itu bakal datang lagi karena Coach Patrick dari kemarin nonton kan 2 pertandingan itu sebenarnya. Bahkan udah salaman juga Mas. Itu audisinya mereka lah menurut gue daripada kita mencari-cari lebih jauh. Ini ada 2 solusi yang bisa dipantau nih sebenarnya. Tapi menarik kalau ngebahas masalah striker nih Zal. Apa ya? Nggak banyak peluang bersih yang mereka dapatkan sebenarnya. Jadi peluang yang mereka dapatkan adalah bola setengah matang sebenarnya kalau bisa dibilang. Kalau bahasa anak bola itu bola setengah matang harus diolah dulu. Karena memang maksudnya kemarin kita ngelahirin Filipina, oke backnya bagus-bagus, naik lagi levelnya Malaysia. Ini benar-benar kesulitan memang. Jadi Coach Gerald sebenarnya udah punya skema sebenarnya. Di sisi kiri Raihan Hanan, Rahmat Arjuna sama Donitri bisa bermain. Namun di sisi kanan memang karena memang Alvarez Buffon cenderungnya late back, di saat Ahmad Maulana bermain terlihat lebih mentereng makanya sekarang. Tapi gue malah lebih setuju dapat chemistry-nya si Ahmad Maulana sama Raihan Hanan lagi di kanan, iya kan? Raihan Hanan tuh lebih cocok. Raihan Hanan ini sebenarnya menariknya adalah ini pemain biarin aja lepas. Dia bisa kayak Marcelino menurut gue karena posisinya sebenarnya notabene kalau main di Persija sebenarnya nggak di wing murni juga. Dia tuh bisa main di cam sebenarnya. Ngisi dia ngisi. Jadi kalau misalnya ada space kosong di sisi kiri dia bisa ngisi. Kalau misalnya ada space kosong di sisi kanan dia juga ambil. Jadi Raihan Hanan harus dibeli keleluasaan. Kalau misalnya butuh satu penyerang lagi di sisi kanan, Victor Detan bisa jadi opsi menurut gue. Walaupun kemarin performanya belum terlalu baik ya. Iya, karena kita ngomongin dia habis sembuh dari cedera, jadi masih recovery. Sentuhannya tuh masih harus kita tunggu dulu lah. Karena kan nantinya kan bakal dapat waktu juga untuk istirahat. Nah, ini Detan terlalu tinggi nih nggak sih? Jadi kurang eksplosif. Ya, tergantung sih ya. Lebih ke ini sih emang belum mid fitnessnya belum 100% aja kalau menurut gue itu. Dan bukan nggak mungkin pemain-pemain kayak Detan ini kan biasanya karakternya udah pernah kita lihat lah di timnas-timnas sebelumnya. Kan ada pemain tipe-tipe winger yang tampil jauh lebih bagus ketika jadi super sub gitu. Ketimbang dibandingkan menjadi starter dari awal. Jadi itu mungkin masih diraba-raba sama Coach Gerald. Tapi gue tertarik sama si penggemar full diaspora namanya nih ya. Doni nyaman di gelandang kayaknya. Dan dia di klub kayak punya reputasi main di gelandang sekalian deh. Sebagai gelandang bertahan tuh dia pernah dicoba juga pernah sekali di beberapa momen. Jadi gelandang bertahan. Dia punya kemampuan untuk ngelakuin itu tuh. Jangan-jangan nggak mengubah ke 3-4-3 tapi geser sekalian tetap 4-3-3. Doninya yang digeser ke tengah dan Frankie Misa tetap di posisi back kiri. Itu Frankie Misa juga menarik soalnya. Muncul ya. Tadinya padahal tadinya kan dipanggil kan. Harusnya Michael Tata kan. Tapi fun fact tentang Frankie Misa adalah rekannya di Bayangkara, Hargianto ini juga sempat ngomong pemain ini
salah satu pemain dengan talenta terbaik yang pernah dia lihat. Jadi nggak heran maksudnya, oke, dia datang memang sebagai second option bisa dibilang ya, ada satu pemain cedera sampai akhirnya Frankie Misa pun masuk, tapi dia membuktikan kelasnya sebenarnya karena dia punya talentanya. Terlihat memang dari kelompok umur 19 sampai akhirnya bermain di usia 23 tahun. Bagus sih gue liat dia tuh, dan banyak pemain kayaknya punya rasa lapar gitu. Dia pengen main tuh, tiap main ditunjukkan, dan di tengah kan kita ada opsi Dominikus Dion juga kemarin Dominikus dicoba ya. Dion. Tapi ya Dion Wiyoko ya? beda. Sorry dong ini Lagi Jonathan rame itu. soalnya. Aku dari masa depan. Oh ya, opsi di tengah emang terbatas sih sebenarnya, tapi kayaknya bisa lah diotak-atik dulu, diotak-atik untuk bisa saling mengisi di sana. Soal timnas. Tapi kalau depan kalian lebih prefer Jens Raven atau hoki? Ini adalah turnamennya hoki nih sebenarnya nih. Iya, ya. Karena kan ini pemain yang pengalaman udah banyak sebenarnya. Banyak. Dari timnas senior, timnas U19, bahkan dia kan hampir aja main di Piala Dunia U20 kan kemarin kan, tapi gagal sampai akhirnya ini ini pemain dimanfaatkan untuk bergabung bersama timnas U23. Ini emang harusnya turnamen turnamen si hoki atau yaudah deh emang kita kasih kepercayaan. Secara storyline ini turnamennya hoki sebenarnya. Storyline. Terlihat juga maksudnya sekarang momennya dia nih. ini momennya dia. Iya, Jens Raven kemarin harusnya ya. kita ngelihat maksudnya setelah pertandingan kakinya dibalut perban, jadi ya ini momennya hoki di semifinal sebenarnya. Tinggal gimana sebenarnya hoki ini dapat hokinya juga. Karena menurut gua hoki gak dapat hokinya kemarin. Bola-bolanya itu nggak mateng, terus juga maksudnya dia harus kerja keras turun ke bawah, duel sampai ke pinggir. Dia butuh supply sebenarnya, tapi kalau ngelihat dari determinasinya dia punya itu, dia punya rasa laparnya. Ya semoga aja nanti semifinal lawan Thailand bisa cetak gol. Padahal dia udah main udah kemarin kan habis ikut pramusim kan dia. Betul. Pramusim kan. Itu juga ada ceritanya kemarin. Siapa yang ngomong, gue lupa pas live reaction. Dia pas ikut Tarkam, itu jujur katanya mainnya bagus banget. Iyalah. Standar beda. Bagus ya, No. Kita ngomongin Tarkam. Kan mentalitasnya beda. Tapi di Tarkam itu lawannya juga gila-gila. Itu juga ada. Tapi kan sekelasnya Tarkam terus sejago-jagonya kan juga pemain liga, lawannya legion asing juga. Tetap di level yang berbeda menurut gue. Tapi maksudnya dia punya sebenarnya Dav. Dia punya talentanya, dia punya kualitasnya. Tinggal gimana cara ngeluarinnya aja. Tadi berarti masalah di mentalitas. No, menurut gue bukan di mentalitas. Menurut gue memang momennya aja, momennya. Dia nggak dapat bola matang tuh nggak dapat menurut gue di timnas. Mau main di AFF kemarin, mau main di Under 20 sekarang, nggak mateng bolanya. Jadi ya gimana striker mau bisa nyiptain gol kalau misalnya bolanya aja yang datang ke kakinya tuh nggak ada. Kepercayaan diri dia sih. Ini itu yang cerita kemarin Tarkam Pak CEO, Fe. Masa lupa sih sama Pak CEO. Masa dilupakan sih. Kalau kata Supriyantono, jujur 2 kali kasih kesempatan hoki, first outnya jelek. Iya. Itu tipe-tipe pemain yang kurang kepercayaan diri menurut gue. Kalau kepercayaan diri kurang kan mainnya jadi kebawa juga gitu. Jadi gak berani. Atau malah takut. Gampang puas menurut lo. Gue gak ngeliat ke situ sih ya. Kan Papa Greg udah sering ngomong tuh di podcast katanya pemain tuh bisa ngerasain takut kan. Pemain bisa ngerasain takut, dia ngelakuin kesalahan satu, dia baca komen dia diserang. Dan kayaknya kabar terbaru hoki lagi ngelakuin somasi nih ke beberapa netizen ya. Iya, dia merasa nggak nyaman dengan pernyataan netizen. Menurut gue itu berpengaruh. Selayaknya orang kalau lagi nggak perform, dia baca HP takut pasti. Atau dia nonton highlight dirinya sendiri, dia pasti takut dong ngeliat itu. Jadi kepercayaan diri berpengaruh, dan ini bukan hal baru. Kita udah pernah ngeliat striker-striker muda, dampaknya sosial media ke mereka itu, serangan di sosial media itu berdampak kayak apa ke mereka. Bahkan ada kasus yang bapaknya sampai turun tangan kan. Ini hal nyata cuy. Serangan sosmed itu hal nyata, dan itu nggak membantu menurut gue kalau serang-serang terus. Jadi gue rasa hoki ini gue sangat-sangat desperate untuk ngeliat dia golin, murni untuk kepercayaan diri dia. Karena ya lu mau pelatihnya ganti siapapun, toh nyata dipanggil-panggil juga kan ke timnas. Ada sesuatu yang dilihat dari dia gitu. Berapa orang yang dia singkirin di level striker, di level senior tuh untuk menyelipkan nama dia gitu. Mungkin ini pasti spesial dia. Yang sedikit gue sayangkan adalah nggak dimaininnya dia waktu lawan Brunei sih. Mungkin ketika lawan Brunei dan dia dapat momennya, dapat kepercayaan diri, itu kan sebenarnya kan si Jens Raven udah kesakitan sampai ditarik mundur tuh. Habis jumlah ini tapi jatah untuk pergantian pemain udah habis makanya. Secara storyline soalnya agak susah, Dav. Kemarin juga Mas Vino juga sempat ngomong juga, ngasih informasi bahwa sebenarnya striker utama yang memang dipilih oleh Gerard van der Berg adalah Hoki Caraka. Di saat menghadapi Brunei, ini opsi kedua, Jens Raven lah yang akhirnya tampil. Tapi di saat live menghadapi Filipina dan juga Malaysia, apesnya di saat kepercayaan dirinya belum meningkat, harus menghadapi tim yang levelnya bisa dibilang setara ataupun satu level di bawah kita, jadi agak kesulitan buat Hoki Caraka untuk bermain. Oh nih ternyata ini ada beritanya. Jadi kemarin emang si Hoki Caraka nih ngasih somasi ke 5 netizen karena dia jadi korban pelecehan. Ini ya.
Walaupun kita belum lihat yang siapa aja sih yang diinin sama dia tuh. Coba kita lihat ya. Oh, ini untuk somasinya ada beberapa akun, 5 akun 5 ya. akun 5 ya. netizen yang disomasi oleh Hoki Caraka karena mungkin udah di luar ranahnya sebagai profesional sepak bola lah ya. Ya, dan itu gue sampai ke komen yang kanan tuh dari Ben. Ini mah bukan kritik lagi ya, berarti kita tahu bisa bayangkan kritikan seperti apa yang dia dilantarkan ke dia gitu. Dan ini pemain muda, dia ngerasain hal kayak begitu ya, lu tenggelam pasti lu ngerasa udah nyentuh dasar lah ibaratnya, lu nyentuh di dasar laut dan lu siapa lagi yang nyelamatin dia kalau bukan orang di sekitar dia kan. Jadi butuh itu butuh kepercayaan diri. Dan menurut gue ini adalah salah satu hal yang emang bagus dilakukan oleh si Hoki ya, karena kan emang harus kita kasih pelajaran nih netizen. Iya, terkadang memang harus dikasih apa. Karena emang kadang tuh kritiknya tuh bukan ke permainan tapi malah ke personal. Itu bukan kritik menurut gua. Iya. Nyela itu udah. Ngatain udah. Gua sering lihat tahun ini kan tahun Papa Greg banyak banget di podcast mana-mana. Dan itu poin yang gue petik dari dia ya itu sosmed pemain tuh baca juga, pemain bisa ngerasain takut dan itu bisa bayangin anak semuda Hoki ini ngelawan itu semua ya pasti nggak mudah juga buat dia lah. Jadi ini sesuatu yang harus dia lewatin, tapi gue salut sama dia. Nggak pernah ngumpet anaknya, nggak pernah ngumpet. Mau dipanggil terus manggil, terima bola dia selalu minta, walaupun kontrolnya lepas ya, tapi nggak pernah ngumpet di atas lapangan. Banyak loh pemain ngumpet. Pogba dulu di MU banyak ngumpet ya. Nggak mau minta dioper, ada lawan dia lebih milih buat shielding di balik lawan, nggak mau nerima bola. Jadi ada banyak pemain yang penakut tapi Hoki bukan salah satunya. Jadi gue harap nih desperate gue untuk ngeliat dia golin tuh, nunjukin lah sesuatu. Gue jadi keinget Superman kemarin, lu nonton nggak? Udah. Kan ada. Akhirnya gue relate sama film. Agak ini kan dulu ada kan netizen tuh. Iya. Netizennya ternyata dikerahkan dia. Tapi Hoki bisa lah. Udah berapa tahun sih nama dia selalu menghiasi panggilan Garuda Calling kan? Iya. Dan semua kelompok umur loh. Iya. Ada sesuatu dari dia. Ada sesuatu sih harusnya ya. Semoga ini akan menjadi momen dari seorang Hoki Caraka ya. Karena kan masih ada beberapa pertandingan di semifinal dan semoga nanti akan masuk final. Semoga juga dia dikasih kepercayaan dan dia bisa menjawab kritikan-kritikan dari netizen, terus juga dia bisa membuktikan di turnamen ini kalau dia ini emang masih punya sesuatu lah dalam dirinya. Ya, karena kita tahu lah komennya pasti bukan komen yang sopan itu. Iya. Tahu persis lah komennya kayak apa. Jadi lu pernah ngalamin Zal berarti Zal? Gua lihat. Woi, gue baru nggak nih. Agaknya ke situ. Itu ancaman tuh, serius itu. Itu ancaman itu. Jadi semoga bisa melewatinya lah. Seharusnya bisa. Kalau gue yakin nih Hoki mentalnya kuat. Emang kampret tuh ya. Terakhir. Menurut kalian James Raven udah waktunya untuk dipromosikan ke senior nggak? Walaupun itu akan jadi lompatan yang terlalu besar menurut gue ya, lompatan dari umur under 23 bahkan usianya kan nggak lebih dekat ke usia 23 dia sebenarnya masih bahkan 19 tahun. U23-nya dipermuda sama di U20 masih bisa main, jadi emang lompatan yang terlalu besar. Tapi kalau ngomongin soal idealnya sistem promosi dan reward ya ini bisa jadi ajang pembuktian bagi dia. Gue sih bisa menganggap kalau dia dapat panggilan di bulan September untuk laga persahabatan dan dia bisa perform di momen itu. Kan football is all about momentum kan. Kalau di September di friendly match perform, bukan nggak mungkin Patrick Kluivert ngeliat dia kayak dia nih jawabannya nih. Karena bukan ngapain kita ngeliat jauh-jauh kalau ternyata namanya ada di depan kita selama ini. Nama striker ya kan. Penggemar full diaspora atau ada lagi tuh. ASEAN memang milik Indonesia. Buat tetangga tolong dimaklumin ya. Wah, ini udah mulai cyber nih. Assalamualaikum Bro V, Bung Rizal dan Bro Dava. Kota Malang hadir Bung Rizal, Bro V dan juga Bro Dava dari Hafiz Ihsanul Amal. Ihsanul ini Hafiz ya. Terima kasih banyak juga sama kita. Tapi kalau ngomongin James Raven 50-50 lagi. Iya sih, karena lebih baik emang dimatengin di kelompok umur dulu sih. Bukan masalah itu menurut gue, karena apa ya? What else? Butuh momen apa lagi deh? Harus golin di semua game. Apa game lain? No. Maksudnya kalau kita ngomongin Brunei janganlah kita kesampingin Brunei lah. Kita lawan sepadan lah. Gue butuh di pembuktian di Bali sebenarnya. Oh, menarik. Jadi step by step gitu loh. Jadi dia nggak langsung leaping ke timnas senior, tapi menuju ke sana dia butuh proses lah maksudnya. Dan dia harus ngelewatin proses itu dulu. Kalau misalnya dia bisa perform di Bali, hal yang baik di Bali, ya itu baru jadi ada reward jadi. Tapi kalau punishmentnya jelek, ya udah jangan dulu. Karena menurut gue dia masih terlalu muda. Sayang menurut ini talenta kita juga. Ini salah satu berlian yang kita punya. Jadi kita harus jaga juga. Tapi gue malah mungkin ya untuk starting line up sih belum sih. Untuk environment timnas senior menurut gue udah. Kalau modelnya kayak Septian kayak Hoki lah. Hoki kan juga sering dipanggil kan. Untuk environment dan dia biar merasakan apa namanya. Standarnya kayak apa sih untuk ditembus di sini ya itu penting
buat mereka tuh. Atau mungkin dia dikasih kesempatan katakanlah untuk 15 menit terakhir atau sebagai super sub gitu menurut gue udah.